Remiku atau Renungan Mingguanku adalah video yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembahasan permasalahan pada saat ini sebagai pengantar. Bagian kedua adalah pembahasan kitab suci yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagian ketiga adalah doa sebagai penutup, dan ini adalah salah satu video Remiku. Shalom saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam Remiku, sukacita damai sejahtera bersama kita semua. Pada zaman sekarang ini kita tahu COVID-19 masih berjalan, tetapi tidak membuat kita untuk berhenti beraktivitas, hanya merubah kita semua dari pola pandang, pola pikir, perilaku dengan harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga sebagai berikut: pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak bersalaman, hindari berkumpul, hidup sehat. Tetapi yang dimaksud di sini berjaga-jaga lebih dalam lagi, yaitu mengenai keselamatan. Mari saudara-saudariku, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sebab sebagaimana hal pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, di sini pada sabda Tuhan, kitab di Kejadian, di mana kita manusia dikatakan di situ bertambah banyak di muka bumi, bahwa kejahatan manusia pun bertambah besar, serta kecenderungan hati membuahkan kejahatan serta kekerasan semata-mata. Tuhan akan memusnahkan manusia, dan pada waktu itu ada seorang yang benar serta tidak bercerai di mata Tuhan dan hidupnya selalu bergaul dengan Allah. Namanya adalah Nuh. Sebelum air bah datang, di situ terjadi, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius kita dikatakan bahwa mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua, berfirmanlah Allah akan mengadakan perjanjian dengan Nuh, bahwa Nuh masuk ke dalam bahtera dan seisi rumah serta binatang, sepasang-sepasang yang dibawakan, dan masuk, kemudian diselamatkan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, pada waktu air bah itu datang, tidak ada yang tahu. Nah, di dalam kisah ini
kita semua dapat melihat bahwa di dalam kehidupan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa agar kita memperoleh satu kekuatan dan kita luput dari semua yang akan terjadi. Tentunya dengan demikian kita menjadi teguh dalam iman, sebab kita semua tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Seperti contoh kisah sharing saya, bahwa pada waktu belum begitu lama ada seorang teman saya, sahabat saya yang positif COVID. Setelah dia mengabari saya begitu tergerak hatinya, ingin video call kepadanya, dan saya ingin sekali mensupport. Rasanya sebenarnya ingin melihat ke tempatnya, tetapi kan tidak mungkin ya, karena situasi. Maka saya mengatakan kepadanya saya ingin video call karena saya ingin mensupport, memberikan satu semangat, dan tentunya kami ingin berdoa bersama. Pada waktu kami ngobrol sebelum berdoa, memang terlihat sedikit lemas ya, tentunya setiap orang yang dikasih tahu positif akan sedikit kaget. Namun secara keseluruhan oke. Saya katakan kepadanya, cobalah karantina mandiri di rumah. Memang katanya rencananya beliau mau karantina di rumah. Setelah berkomunikasi, kami berdoa bersama. Esok harinya saya menanyakan kondisinya. Ia tidak merasakan apa-apa karena dia seperti tidak kena virus, saudara-saudariku. Karena kondisinya yang sehat, puji Tuhan ya. Dia masih beraktivitas dan masih melakukan hal-hal biasa, cuman dia WFH di rumah. Kemudian saya menanyakan kondisinya bagaimana, baik, puji Tuhan katanya. Cuman sedikit pada waktu itu dia melakukan CT scan paru, mulai ada bercak sedikit karena virus corona. Kami tetap berdoa supaya bercak tersebut menjadi hilang. Nah, sama dokter mulai teman saya terapi, kemudian disuntik vitamin C setiap hari selama 4 hari berturut-turut, serta mengkonsumsi banyak buah-buahan. Dan dia juga mengatakan selalu berdoa, biar darah Yesus yang suci dan mulia yang melenyapkan virus dan memperbaharuinya. 4 hari kemudian, saudara-saudariku, begitu pagi-pagi sekali dengan kabar yang sukacita, dia pun mengabari saya dan memberikan tahu hasil swab testnya yang kedua, yaitu hasilnya sudah negatif. Dan dia mengatakan, Tuhan memang sungguh luar biasa. Tuhan amat baik dan maha baik. Dia melindungi dan memulihkan saya, katanya, dengan darahnya yang suci dan mulia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, bila kita berjaga-jaga sambil berdoa seperti Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapaknya dan meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Tuhan tahu bahwa apa yang akan terjadi, karena sedih pada waktu itu di Taman Getsemani, dia mau berdoa kepada Bapaknya. Nah, saudara-saudariku, bagaimana dengan kita? Tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita masing-masing di akan masa yang akan datang. Ya kan, saudara-saudariku? Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, hendaklah kita juga selalu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang kita tidak duga. Seperti dikatakan dalam firman, jikalau seorang pada malam hari seorang pencuri datang, kalau kita sudah tahu tentunya kita sudah bersiap-siap. Tetapi seringkali kita tidak tahu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kita harus banyak sekali kalau kita lihat di kitab suci, di dalamnya itu banyak kata-kata yang mengatakan berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Saudara-saudariku, marilah saudara yang dicintai Tuhan Yesus, apapun kondisi kita, siapapun kita, apapun status kita, alangkah baik dan benarnya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap saat, sehingga bila waktu tiba Tuhan datang, maka kita sudah siap tentunya, karena kita juga sudah berjaga-jaga dan berdoa.
Dengan demikian kita selalu waspada dan bersiaga dalam segala hal, serta berdoalah setiap saat, dimanapun, saat apapun kondisi kita dan situasi kita, sehingga selalu menguasai diri dalam kehidupan yang diaplikasikan dalam pikiran, perbuatan, tindakan yang baik dan benar tentunya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, sekali lagi, marilah kita berjaga-jaga dan kita senantiasa berdoa agar kuasa Roh Kudus senantiasa meliputi kita, memimpin kita di dalam setiap langkah kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang dan di masa akan yang datang. Karena kita tidak tahu kapan yang dikatakan di dalam firman bahwa hendaklah kita semua siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Mari saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita akan merendahkan hati kita dan kita akan berdoa bersama. Kita akan memohon kepada Tuhan agar senantiasa kita berjaga-jaga dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tindakan kita. Dan kita selalu juga berdoa di dalam setiap saat. Kita satukan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas seluruh cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau senantiasa memberikan contoh, memberikan gambaran kepada kami di dalam kehidupan. Seperti kisah Nuh yang Engkau selamatkan dari air bah karena tidak tahu kapan air bah itu datang. Dan karena kekerasan hati dan karena mulai ada hati-hati dan pikiran kekerasan dan kejahatan, Engkau mau memusnahkan karena Nuh begitu dalam perbuatan dan tingkah lakunya selalu melakukan perbuatan kebenaran, benar dan baik Tuhan, dan selalu intens berkomunikasi dengan-Mu. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami juga berjaga-jaga, dan kami senantiasa selalu siap siaga, dan kami senantiasa berdoa kepada Bapa di sorga, dan biarlah di dalam nama-Mu dimuliakan, dan kami senantiasa selalu di dalam kehidupan ini, sehingga kami selalu berjaga-jaga. Kami siap kapan Engkau datang Tuhan. Sehingga kami semua menyiapkan pikiran hati kami setiap saat di dalam kehidupan. Agar kami menyambut kedatangan-Mu dengan apa yang Engkau berikan kepada kami di dalam keselamatan. Keselamatan yang abadi, keselamatan yang kekal Tuhan. Itulah yang kami inginkan Yesus. Karena dalam kehidupan kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan segala-galanya. Urapi kami Tuhan, kemampuan kami Tuhan, agar kami senantiasa tidak luput, tidak jemu-jemu Tuhan. Kami selalu berjaga-jaga dan kami selalu berdoa, selalu berkomunikasi intens dengan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dan saat apapun dan situasi apapun Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Ya Tuhan, turunkanlah berkat urapan-Mu kepada kami semua, urapan roh hikmat, sehingga kami senantiasa selalu berjaga-jaga dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus atas kebersamaan kita. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe dan like serta komen. Silakan komen di channel ini dan juga silakan bersharing bersama. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus.